Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya game. Cuma pada video kali ini kita akan lebih banyak membahas siapa saja yang berada di balik proses pembuatan game gitu ya. Seperti yang kita ketahui, game itu adalah sebuah produk dan sebuah produk pasti akan ada pembuatnya. Nah, di sini saya bisa menjabarkan gini. Game itu bisa dibuat oleh dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang bekerja secara tim, dan yang kedua adalah orang yang bekerja secara individu. Nah, untuk teman-teman yang bekerja secara tim, mereka biasa disebut sebagai seorang tim game developer. Dan untuk teman-teman yang biasa mereka bekerja secara individual, mereka disebut sebagai seorang indie game developer. Karena sekarang marak ya dengan teman-teman yang memiliki karakteristik indie. Indie itu berasal dari kata independent. Jadi ternyata ada beberapa orang yang mereka memutuskan untuk menjadi seorang indie game developer. Jadi intinya dari proses pembuatan menggambarnya, terus kemudian memilih lagu, kemudian membuat cerita, bahkan pemrograman, sampai publishernya, dia lakukan secara sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa disebut sebagai seorang indie game developer. Berbeda dengan seorang tim game developer, mereka akan terdiri dari beberapa divisi dan juga beberapa orang dengan karakteristik dan juga spesifikasi keahlian tertentu. Seperti saya contohkan, ada sekelompok tim game developer yang mereka di dalamnya ada kumpulan dari orang-orang game artist, kemudian ada juga seorang programmernya, kemudian ada game desainnya, kemudian ada produser, sound, bahkan ada marketer and businessman-nya. Nah, kalau saya boleh menggampangkan, untuk tim game developer ini biasanya mereka ada orang yang masuk dalam kategori hipster, kemudian ada orang yang masuk dalam kategori engineer, dan juga businessman. Kira-kira untuk orang yang fokusnya hipster, mereka akan mencari momen-momen atau hal yang sifatnya feel atau perasaan. Jadi mereka fokus pada estetikanya. Jadi game dibuat itu supaya player itu merasakan apa sih? Tujuannya bisa merasakan apa sih? Nah, seperti itu. Lalu teman-teman yang fokusnya pada engine itu kan berarti teman-teman teknik ya, mereka berfokus pada pemrogramannya biasanya. Jadi game desainnya sudah ada, mereka bertugas untuk mengimplementasikannya ke dalam perangkat lunak yang akan digunakan, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di golongan businessman, karena ini juga sangat penting ya, karena produk jadi bagus, tapi kalau tidak bisa dipasarkan atau dipublikasikan, maka produk tersebut akan sia-sia. Maka dibutuhkan seorang marketer atau seorang publisher yang mereka masuk dalam kategori businessman. Kategori orang-orang businessman ini dia akan memikirkan tentang strategi marketing, kemudian manajer projectnya seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Dan itu adalah gambaran singkat terkait siapa saja yang berada di balik proses pembuatan game. Dan saya juga akan memberikan beberapa referensi buat teman-teman belajar tentang teori-teori game design khususnya. Jadi saya memiliki referensi 2 buku ya. Yang pertama adalah The Art of Game Design. Jadi ini bukunya miliknya J.C. Cale yang diterbitkan tahun 2008. Secara prinsip di buku The Art of Game Design ini teman-teman akan pelajari banyak hal terkait gimana sih membuat elemen dramatis. Jadi game itu kan memang tujuannya untuk bersenang-senang ya, cuma game itu kadang membuat kita frustasi. Ada momen ketika kita merasa mudah, terus kemudian merasa sulit, terus kemudian kita merasa frustasi, stres, sampai butuhnya istirahat lagi. Tetapi kita pengen lagi untuk mainkan game tersebut. Nah, di Art of Game Design ini teman-teman akan diajarkan tentang elemen dramatis seperti itu, dan juga sampai seninya dalam membuat game design itu seperti apa. Kemudian ada bukunya milik Tracy Fulton tentang Game Design Workshop. Jadi di sini di Game Design Workshop ini miliknya Tracy Fulton ini cukup simple, karena dia menjelaskan memiliki beberapa chapter ya. Saya lihat di sini ada part pertama
pertama itu tentang basic dari mendesain game itu seperti apa dijelaskan. Kemudian pada part keduanya tentang mendesain game itu seperti apa, dari mulai tahap konseptualisasi, prototyping sampai digital prototyping itu dijelaskan. Dan yang terakhir adalah bekerja sebagai seorang game design. Jadi ada 3 part yang di dalamnya itu terdapat beberapa chapter-chapter yang cukup detail dan cukup enak untuk kita pelajari. Kapan-kapan kita akan membahas tentang kedua buku ini atau bedah buku gitu ya di video selanjutnya. Untuk kali ini tak rasa sudah cukup, saya sudah menjelaskan tentang siapa saja orang yang terlibat dalam proses pembuatan game. Terus kemudian saya juga memberikan beberapa referensi terkait buku game design yang bisa teman-teman pelajari, dan kalian bisa download buku tersebut di link yang sudah saya berikan di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.